Karena kan gimana ya, kalau misalnya harus terpaksa ke kelas demi mempertahankan visa, itu kita risking our health gitu kan. Tapi kalau misalnya, kita mau online, takutnya malah nggak boleh stay gitu. Jadinya kita masa harus milih antara kesehatan sama visa, kan nggak lucu gitu. Jadinya dari Dilema pihak Siti kampus Juwariah, ini sih mahasiswa doktoral di mau University mengerti. of Arizona inilah yang dirasakan hampir semua mahasiswa internasional di Amerika Serikat saat ini. Sebelumnya, Immigration and Customs Enforcement atau Kantor Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS, ICE, mengeluarkan putusan untuk memulangkan mahasiswa dengan visa F1 dan M1 jika hanya mengikuti kelas online pada semester musim gugur mendatang. Sejauh ini, teman-teman di Permias sudah berusaha untuk menghubungi pihak International Office dari kampus masing-masing, dan kita dapati bahwa sebagian universitas melakukan pendidikan secara hybrid. Aliansi Rektor Universitas AS juga menyayangkan peraturan baru And it ini. was not only unexpected, it was cruel. It has increased tensions, anxiety among students and administrators and faculty. Agar tetap bisa tinggal di AS, siswa internasional hanya boleh mengambil maksimal satu kelas online. Padahal sebagian besar universitas di AS mengadopsi sistem pembelajaran daring mengikuti kekhawatiran penularan COVID-19. Data Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau Permias menunjukkan untuk semester musim gugur mendatang, 65% universitas berencana untuk menjalankan pembelajaran secara hybrid, yaitu menggabungkan kelas online dengan kelas tatap muka. Sementara 5,13% universitas akan menjalankan kelas tatap muka penuh dan hanya 2,56% yang akan menjalankan kelas online penuh. Salah satu universitas yang beralih ke kelas online penuh adalah Harvard University, yang mana persentase mahasiswa internasionalnya mencapai 21%. Beberapa universitas, termasuk Harvard dan MIT, menggugat pemerintahan Donald Trump karena dianggap membahayakan kesehatan, terutama siswa internasional dengan ancaman deportasi. Namun ahli hukum dan kebijakan imigrasi ragu akan efektivitas gugatan hukum ini. So because it was already a rule in place, it's hard to say whether a court would find it arbitrary and capricious for them to make this decision. At the same time, though, we are living in an extraordinary time, so I could definitely see a court siding with the universities that have filed this lawsuit. But as with everything right now, it's a case of first impression, and we'll really just have to see. Putusan ini juga diambil hanya beberapa bulan jelang pemilu AS November mendatang. Yes, I recognize that there are times that international students are used as pawns in a conflict that they can't control. Challenging this ICE guidance is not political. It's about having to manage our campus communities in ways that are thoughtful, deliberative, and responsive to the public health trends. Data Kementerian Perdagangan AS menunjukkan pada tahun 2018, kontribusi mahasiswa internasional terhadap ekonomi AS mencapai 45 miliar dolar Amerika. Selain kerugian ekonomi, universitas juga khawatir akan berkurangnya keberagaman latar belakang mahasiswa yang menjadi salah satu poin penting dalam sistem perguruan tinggi di AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Oliver Prasetyo, VOA.